data. Berarti di kontrolnya mahasiswa ada satu metode itu lagi namanya tampil satu. Kamu itu? Oke. Saya buka dulu kontrolku yang namanya mahasiswa. Nah, saya bikin lagi satu. Public function tampil satu. Kita inventarisir dulu kebutuhan nih. Kita inventarisir dulu kebutuhan kita. Oke. Kontrol metode. Ini nah, pilih satu baris dari kontrol dan metode yang kita gunakan. Itu kontrolnya mahasiswa, metodenya tampil satu. Oke. Terus medianya ada dua media tadi di sini. Media satunya apa tadi? Kan ada dua media di sini di kontrol. Iya. Media satunya apa? Cangkir. Media satu itu maksudnya ini adalah info dari user. Oke, kita kasih ini adalah sendok. Terus media keduanya itu nanti kita siapkan apa? Sendok. Ini adalah info dari user. Oke. Terus yang kedua apa tadi? Cangkir. Saya akan berbicara di arena kontrol nih. Pilih. Ini adalah data dari model. Terus model juga harus ada metodenya di model dan metodenya. Di sebentar harus ada juga. Saya pakai MDL mahasiswa. Berarti di sana juga harus ada satu metode. Paham? Coba di sana metodenya di. Saya pakai metode apa di model? MDL mahasiswa. Ambil cantik. Ya kita mana? Cantik dulu. Ini juga ada dua media nih. Paham? Ada satu media yang digunakan apa tadi? Mangkok dan cangkir. Yang dari informasi dari kontrol ini. Tadi kita kasih apa? Cangkir dan mangkok. Cangkir. Oke, ini adalah info dari User. dari mana? Dari kontrol. Dari user atau dari kontrol? Hah? Dari kontrol ya. Di user itu tidak pernah bersinggungan dengan model. Nih, kemudian media keduanya Mangkok. Ini apa nih? Data dari temannya. Oke, besti. Paham? Oke, terus kita siapkan juga file view. Kita siapkan file view-nya juga. View-nya tetap kita simpan di folder supaya menyatu semua foldernya nih. Kemarin ada folder namanya folder. Kita mau simpan di dalam ada di folder mahasiswa. Nama view-nya nanti apa nama view-nya nanti? Mahasiswa? Yang pakai list lagi nih. Mahasiswa? Satu. Apa itu? Paham? Nanti ada satu file filter lagi namanya mahasiswa satu yang akan menampilkan satu item. Paham tadi dulu? Dapat ya? Oke. Kita mulai belahi dari kontrol dulu. Sudah ada di sini. Berarti nanti dia minta data di mana? Model. Yang diisi adalah pilih ini. Iya. Pilih sama dengan this gunakan model nama
mahasiswa. Mahasiswa. Metodenya minta di metode mana tadi? Di situ ya? Kamu itu? Paham? Oke deh. Katanya kontrol ini tadi ada satu medianya untuk menampung apa? Informasi dari user. Pertanyaannya di mana ditaruh? Kamu itu? Paham? Oke. Apa tadi nama medianya? Sendo. Hah? Apa tadi medianya? Sendo ya? Ada satu medianya namanya? Sendo. Sendonya kita taruh di sini. Sendok. Nah, di sini dia posisinya. Oh dia. Paham? Di sini posisinya sendok nih. Iya. Paham? Paham. Terus si user di mana menyampaikan bahwa isinya sendok 1 atau 2 atau 3? User kan cuma berhubungan dengan URL-nya browser. Dia tulis di sini 1, 2. Kalau saya tulis di sini 2 berarti nilai sendok itu adalah 2. Paham? Kalau saya tulis di sini 10, berarti isinya sendok ini adalah 10. Sampai sini paham? Paham? Terus isinya sendok ini kan tadi isinya sendok ini kan sudah ada dari si sendoknya nih. Ya. Dari mana isi sendoknya? Dari saya sebagai user. Isinya sendok lagi dikirim ke ambil catu. Kamu itu? Bagaimana cara? Bukan sendoknya yang dikirim di, tapi isinya sendok dikirim ke sini. Paham? Pertanyaan di mana dia menyerahkan ini isinya sendok? Kamu diserahkan ke sini kemudian. Paham? Iya. Dia serahkan ke sini dia. Di sini dia serahkan. Sendok. Jadi ini adalah proses menyerahkan nilai kepada model ini, metode ini. Ngerti? Ngerti paham? Paham ini? Paham. Paham ya? Oke. Berikutnya kita lihat, ini kan masih ada di bawahnya tampilin model. Apa tampilin view? Kita geser dulu ke sini. Ini ada lagi satu metodenya kemari. Apa namanya metodenya tadi? Public function apa? Metode di model. Kamu itu? Paham? Yang metode ini punyanya si model kan ada juga satu medianya yang digunakan untuk mengambil informasi dari kontrol. Pertanyaannya di mana dia taruh? Tadi kita kenapa tuh? Cangkir nih? Iya. Oke, cangkirnya kita taruh di sini. Cangkir. Boleh dibilang semua variabel yang ada di dalam metode ada di sini. Ini adalah variabel untuk menerima data. Media untuk menerima informasi dari luar. Paham? Paham ini? Paham. Oke. Kita buatlah statementnya. Saya copy saja yang ini. Ini saya copy. Saya copy. Ini kan semua mahasiswa ini. Kalau saya mau ngambilnya cuma mahasiswa yang ber-ID 1, tinggalkan saya tambah di sini. Wehere mahasiswa titik ID sama dengan 1. Berarti data yang saya minta ini adalah mahasiswa yang ID-nya 1. Paham? Cuma kan kalau begini, satunya ini kan statis, tidak fleksibel. Kita maunya satu ini, 1 atau 2 sesuai dengan isinya. Sesuai dengan isinya cangkir. Paham? Kalau isinya cangkir itu adalah angka 1, berarti yang dimaksud di sini adalah yang 1. Kalau isinya cangkir itu adalah angka 2, ya berarti yang kita minta adalah ID 2. Paham? Cocok sampai sini?
Cocok. Saya sederhanakan ini. Kalau saya sambung begini, sama dengan sambung cangkir. Logis. Logis. Logis? Logis, di sini? Hah? Apa? Sambung. Tanda petik sebelum titik. Tanda petik sebelum titik. Tadi saya awali tanda petik di sini, saya akhiri di sini. Ya, tanda petik yang ini tadi, ini adalah tanda petik yang awalan dari sini. Ini Oh, ya. cocok, Cocok. paham? Cuma kan kalimat ini sampai panjang-panjang, akhirnya tanda petiknya jauh LDR. Satu datang, satu jauh. Tapi logis kalau sampai ini. Logis? Logis? Logis. Oke, nah, cuma diharapkan jangan dengan bentuk seperti ini. Saya balikin dulu. Di sini kita bikin lagi satu variabel. Saya kasih di sini XX. Berarti di dalam sintaks ini ada satu variabel namanya XX. XX ini sebentar nilainya adalah sesuai dengan isinya Cangkir. cangkir. Paham? Ah, Sebentar bagaimana caranya kita mengatur bahwa nilainya XX itu sama dengan nilainya Cangkir. cangkir. Ya, bukan buku cangkir nih. Iya. Paham? Oke, nah caranya begini. Kita bikin dulu ini. Tadi upin isi SQL. SQL-nya itu adalah yang X ini nih. Iya. Cocok? Cocok. X. Baru berikutnya di sini di dalam X ini kan yang dimaksud dengan X yang panjang ini. Di dalam X ini ada variabel namanya XX. XX ini kita mau atur nilainya kakaknya ini sama dengan isinya cangkir. Oke. XX ini disebut dengan parameter. Ingat tadi ada titik duanya depan ya? Variabel yang ada di dalam sintaks SQL harus ada titik dua dan ini disilakan dengan parameter. Paham? Ngerti ini? Berarti namanya ini adalah parameter. Nah, nilainya parameter XX ini kita mau isi sesuai dengan isinya Cangkir. Nah, caranya begini. Upin di dalam itu ada parameter. Nah, isi itu parameter. Dalam parameter yang mana? Parameter yang namanya XX. Apa nilainya? 1. Kamu itu paham? XX itu nilainya 2. XX itu nilainya sama dengan apa tadi? Cangkir. Beginilah caranya mengisi isinya XX ini ke sini. Dapat dulu? Dapat jalan ceritanya? Dapat? Dapat ya? Oke. Hasil sintaks SQL yang kalian buat ini yang minta ID-nya 1 itu dapatnya satu baris atau ada kemungkinan lebih dari satu baris atau pasti satu baris? Pasti satu baris. Pasti Satu baris. Dipastikan. Sangat pasti. Nah, kita minta lebih di sini. Ingat yang di atas ini deh kemarin ini belum sebenarnya instruksinya menyuruh si Upin nih. Iya. Siapa lagi si Upin? Destinya. Destinya mau ini nih. Iya. Hanya yang di sini belum sebenarnya disuruh Upin. Baru kita sampaikan Upin sebentar kerja ini. Kamu itu? Baru di sini. Iya. Hah? Di sini juga baru di sini. Upin hari itu ada SS kan? Ini nilainya SS. Kamu itu? Iya. Nah, nanti setelahnya itu baru dipukul nih. Jangan, laksanakan. Kamu itu? Paham? Hasil kerjanya Upin tadi disimpan di media yang namanya Mangkok. apa tadi? Siapa? Hasil kerjanya Upin. Mangkok. Tis. Mangkok itu adalah hasil kerjanya Upin. Dis. Upin. Ambil. Nah, di sini. Ambil satu baris kita pakai metode ini sebenarnya metodenya Upin. Tapi metode sudah ada dari sononya. Bukan kita karang-karang. Iya.
modifikasi ini framework, boleh kalian ganti di sini nama metodenya. Nah, ada klien pada bimbingan saya, Pak, boleh nggak frameworknya saya modifikasi? Saya bilang, silakan, mau yuk. Cuma kalau ada errornya jangan tanya saya, karena tidak tahu itu. Paham? Kalau di bahasa saya adopsi juga dari CI dan larang kalau ini modifikasi supaya untuk digunakan untuk proses pembelajaran. Ini gitu. Tapi isinya mangkuk ini dipastikan cuma satu baris. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, nah kita coba intip dulu nilai mangkuk ini sebelum kita return. Cetak par mangkuk. Tadi ini di URL saya suruh begini, kontrol mahasiswa tampil 1 10 dan sebelum 2 saja 2. Nilainya 2 ini kemudian berikutnya akan masuk di media yang namanya Sendok. Nilainya sendok lagi ini dikirim ke sini. Kamu itu dikirim ke model nih, sampai di dalam di model nilainya sendok itu disimpan di media namanya nilai yang saya dapat satu baris data. ID kedua, kan ID dua tadi sampai tadi? Iya. Ya, sampai ID 2. Jelas? Oke, coba kalau kita lihat database-nya, database table mahasiswa. ID 2 coba betul enggak datanya itu? ID 2 nama mahasiswanya mahasiswa 2. Sama dengan yang tadi. Sama. Kenapa adanya ini? Padahal tadi di tabelnya tidak ada nih. Iya. 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 Di SQL gue kan udah panjang di sana. Jadi select ini, join ini, join. Paham? Itu? Paham ya? Mengerti ini? Kalau tidak mengerti, anggaplah mengerti. Kalau salah pusing itu kan urusan dari kalian. Sekarang kita balikin yang ini, kita return. Mangkuk. Itu adalah mengembalikan nilainya ini model kepada siapa yang meminta, kepada konten. Berarti sekarang isinya mangkuk ini kirim dan ada di sini. Coba kita intip lagi. Saya set dulu cetakan ini supaya kosong dulu. Ini kan kosong karena tidak ada proses cetakan. Cetak par. Isinya piring. Apakah isinya piring? Isinya piring itu adalah yang ini. Paham? Mana sebenarnya? Oke. Nah, gue mau jelasin dulu satu variabel data. Screen. Oke, gue mau bagi ini. Ini yang minggu kemarin yang kita dapatkan. Ini kan minggu kemarin kita dapat data bentuknya mirip. Iya. Oke. Ini data yang disebut dengan array multidimensi. Ini karena ini adalah dimensi 1, di dalamnya ada lagi dimensi. Kalau yang tadi itu ya ini beda tadi, ini tidak ada 0, 1, 2 jadi ini adalah array 1 dimensi. Paham? Kalau yang tadi itu adalah ini multi dimensi. Ini 1 ada 2 dimensi, ada berikutnya, ada berikutnya. Bisa jadi sebentar di dalamnya ini array lagi di dalamnya. Di multi dimensi. Kalau ini masih dikatakan 2 dimensi. Karena ini sebagai 1 dimensi
Di dalamnya dimensi ini ada lagi, di dalamnya ada subdimensinya. Makanya disebut array Dimensi. dua dimensi. Tapi dua dimensi ke atas sudah dikatakan multidimensi saja. Supaya nanti kalau ada tiga dimensi, array 4 dimensi, dicapai bilang saja multidimensi. Jadi pilihan kita antara cuma satu dimensi dan multidimensi. Ini adalah sudah masuk kategori multidimensi. Coba dimensinya 2. Kalau yang ini satu dimensi. Paham? Di dalamnya ada dimensi ini. Tidak ada di subnya. Paham? Tidak ada lagi subnya. Kalau ini tadi ada 0, 1, 2 di dalamnya 0, ada lagi indeks di dalamnya. Makanya dia multi dimensi. Berapa indeksnya ini? Data ini? 6. Sekarang kelihatan 6 nih? Iya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 indeksnya. Di dalamnya indeks ini ada berapa? Ada lagi indeks di dalamnya. Apa itu? Paham? Makanya disebut dengan multi dimensi. Maksudnya di dalam indeks ada lagi indeks. Bisa jadi nanti di dalamnya indeks ini ada lagi indeks. Di dalamnya indeks ada lagi. Pokoknya dari indeks A dan sampai dengan indeks standar. Paham? Paham. Oke, yang ini satu dimensi karena ini persis di dalamnya indeks ini tidak ada yang bersub-sub lagi. Namanya indeks satu dimensi. Dimensi. Paham? Jadi kalau minta data satu baris, pasti yang dihasilkan itu adalah satu dimensi. Tapi kalau minta banyak baris, ambil banyak baris, pasti hasilnya multidimensi. Paham? Oke. Dan cirinya multidimensi pasti ada begini. 0, 1, 2. Kalau satu baris tidak dapat yang begini, 0. Tapi sudah dikatakan, meskipun satu baris hasilnya, tetap dikatakan multidimensi karena kebetulan saja datanya cuma satu, dapatnya cuma satu baris. Oke, lanjut. Isinya piring ini kita mau makan tadi? Kita mau bawa masuk ke view nih? Di tampilkan view. Nama view-nya tadi ada di folder mahasiswa. Nama filenya, rancangannya tadi apa? Mahasiswa 1. Berarti sebentar ada file tak namanya mahasiswa 1. Terus kasih data. Datanya itu adalah dari ini. Ada kemarin itu tidak ada kasih data di sini. Pak, kenapa di sini tidak tampil data dan error? Bagaimana caranya? Bukan tidak disuplai data dari sini. Paham? Sekarang kita bikin view mahasiswa 1. Saya simpan di folder. New file mahasiswa underscore 1.php. Mahasiswa 1 ini kita isi di dalamnya, ambil dari halaman kosong dulu. Kontrol A copy. Oke. Coba kita tes tampilin apakah view sudah tampil. Yang kamu itu, paling tidak kan ada view-nya tampil kan? Iya. Tinggal kita tampilkan di dalam. Oke. Halaman kosong, dia tutup siapa tahu Pak error. Jago. Kita coba main di halaman bermainnya. Kita tampilkan coba data di sini. Ini Chan, kita tampilkan saja. Kita tampilkan isinya data. Iya. Hah? Saya mau intip dulu tampilkan data di sini. Saya mau intip dulu. Saya mau cetak var di sini. Yang saya cetak var di sini data atau pilih? Data. Yang saya cetak var di sini data atau pilih? Data tadi? Data. Ini cari itu apa? Eh, Mau lihat dia, mau lihat dia. Gimana? Nanti kamu cetak var data, begitu? Cetak var ini adalah bahasa PHP. Jadi buka dulu tab PHP izin. Gunakan fungsi untuk berbicara. Jelaskan lagi. Karena satu baris nih.
tahu datanya masuk. Kalau gue ganti di sini 3, 3. Data 3. Yang di sini 4. 5. 5. Oke. Paham? Paham ya? Oke. Kita dapat. Kita perbaiki tampilinnya di sini. Kita bikin dulu di Pro. Dalamnya di Pro kita harus ada kolom dulu di. Nah, di dalamnya kolom harus ada chart. Di dalamnya kan ada Baik. dulu kepalanya dulu di. Iya. Informasi mahasiswa. Nah, ada kapan? Jangan. Kita bikin kakinya. Kira-kira saja kan. Siapa tahu besok lusa kita mau jalan-jalan. Kan? Ya, putar. Oke. Kan di sini kita mau tampilkan nih. Iya. Ada minta tampil. Saya perbaiki tulisannya di sini agak besar. Heading 3 aja deh. Heading 1 terlalu besar kayak heading 1. 1. K3 lah. Maksudnya Judul. Heading 3. 1 lebih besar dari 2, 2 lebih besar dari 3 sampai 6. Nah, di sini kita mau tampilkan di sini. Bentuk tampilannya kira-kira nanti di sini begitu begini. Jadi sampai begini. Nama dan nanti di bawahnya informasinya. Terus tadi informasi tadi yang kita dapat gitu. Nah, ini kan info yang kita dapat. Tapi saya tidak mau tampilkan ID-nya di. Ya, saya mau tampilkan ini dan ini. Rata-rata nama mahasiswa sama rata-rata nama mahasiswa. Rata-rata ujian dasar. Rata-rata ujian dasar. Terus lagi rata-rata ujian lanjut. Nah, kira-kira begini polanya yang saya mau tampilkan di dalam sini. Paham? Di areanya apa? Areanya cut. Body. Paham? Nah, yang ini disebut dengan elemen label. Yang ini kadang kita pakai elemen input. Ini kadang kita pakai. Ini adalah elemen label, ini elemen Input. Kalau yang ini tadi elemen apa? Label. Ini Hah? Ini yang di atas sini ada header. Ini yang di sini. Ini kita pakai elemen apa tadi? Label. Yang tulisan ini informasi mahasiswa. H3 tadi ini. Kita pakai elemen H3. Saya pakai elemen H3. Kalau ada begini-begini ada titik. Ada titik. Berarti itu ada elemen. Kan? Nanti ada elemen air, elemen api, elemen tanah. Ada nanti avatar. Kan di dunia internet yang begini kan dibilang avatar toh? Ini sih avatar itu. Ada avatarnya toh? Cuma kalau kita pakai elemen div, elemen H3, elemen ini elemen div, tapi ini adalah kelasnya, modenya, kira-kira toh? Tata riasnya. Elemen div, tata rias ini, elemen div, tata rias kolom. Nah, katanya kalau kita mau tampilkan di dalam sini, ada rencananya bentuknya seperti ini. Ini adalah elemen label, ini adalah elemen input yang kita pakai. Paham?
satu kelompok katanya bagusnya dibungkus lagi dengan div. Tapi ada kelasnya namanya form group. Jadi ini satu kelompok ini. Berarti ini satu form group, ini satu form group, ini satu form group. Di dalam form group ini ada elemen label dan ada elemen input. Nah, begitu maksudnya. Nah, bilang. Jadi di dalam sini ada berapa form group nanti di sini? Tiga. Tiga. Jadi elemen div kelasnya form group, satu group. Nah, di dalamnya di sini ada label, tulisan labelnya ini nama siswa. Terus berikutnya ada elemen Input. Nah, itu. Satu. Nah, kita bikin lagi grup berikutnya. Div form group. Nah, labelnya rata-rata Ujian dasar. dasar. Oke. Terus input. Terus grup yang ketiga. Form group. Di dalamnya ada label. Ini adalah Rata-rata. ujian lanjut. Terus di dalamnya ada elemen Input. Nah, paham sampai ini? Paham. Oke, kira-kira kurang lebih seperti begini dulu. Dasarnya. Nah, sekarang kita percantik dulu inputnya ini. Ini kita percantik. Nah, ada kelasnya. Nah, ada kelasnya ya ini. Elemen input supaya bagus katanya. Kita kasih kelas. Kita kasih mode. Ke tata rias tahu bawa ke salon. Kasih dia namanya form kontrol. Nah, supaya maksudnya formnya itu dikontrol, yang inputnya dikontrol. Kira-kira begini bentuknya. Terkontrol. Nah, berarti yang ini supaya bisa juga begini, berarti dikasih tata rias juga nih. Iya. Nah, namanya kelas form control. Kasih bunyinya class form control. Oke. Nah, ini. Terlalu besar. Oke, kita bisa kecilin. Ada lagi kelasnya. Form control yang kecil. SM. Ini apa yang tapi kita ada form control terus ada SM. Lalu kita bandingin. Tuh, jadi kecil dibandingkan dengan ini. Paham? Paham. Ada kemarin di database waktu belajar booster gitu kan? Nah, nilai yang ada di dalam kalau kalian elemen input sekarang, elemen input ini kalian sekarang lihat ada berapa atributnya yang di dalam? Ada berapa atributnya elemen input yang ini? Ada berapa atribut di dalam kalian? Dah? Satu? Elemen input ini, elemen input ini. Ada berapa atributnya di dalam? Dua. Satu? Apa satu? Hah? Elemen ini satu elemen input ini. Ada berapa atributnya sekarang? Apa? Baik dan kelas itu atribut. Paham? Itu adalah yang merah-merah itu adalah atribut, atribusinya, keciriannya. Paham? Oke. Nilai yang ada di dalam sini ini adalah nilainya input, atribut, value. Paham? Berarti ini adalah nilainya input ini ada di atribut value. Yang ini. Kalau saya mau kasih nilai ini, value 0. Apa ini? Pasti yang mungkin ini, cik. Value 10. Di sini, cik. 10. Paham? Ngerti sampai ini? Jelas? Oke.
Yang saya mau tampilkan di sini bukan 1, bukan 10. Yang saya mau tampilkan yang ini. Ini variabel apa ini? Data. Di variabel data ada berapa indeksnya? 4. Satu. ID. Nama mahasiswa. Berarti yang saya mau pakai variabel data indeks. Indeks. Nama mahasiswa tadi. Saya mau pakai di sini. Saya mau pakai di sini variabel data indeks nama Mahasiswa. siswa. Cocok? Kutip. Ganti, sabar itu. Langsung. Paham? Oke, coba cek. Yang kita butuhkan ada nilainya ini di. Paham? Sama dengan tadi waktu yang ini tadi. Yang gue butuh bukan tulisan X-nya, tapi nilai X indeks nomor yang gue butuh. Yang di sini tadi. Paham? Berarti di sini diapain? Di PHP. Di PHP minta tolong dong tampilin nilainya yang ini sampai sini. Terima kasih PHP. Kamu itu? Paham? Cocok, ada ini? Cocok. Dapat logikanya? Dapat? Dapat ya? Iya. Oke. Di sini 2. Kita tinggal tampilin di sini, tampilin lagi. Nanti di sini value nilainya dari PHP duduk memang data indeks. Tadi indeksnya ini. Dua garis bawah dasar lo. Rata 2 garis bawah Dasar. dasar. Oke, kita kemudian sini value-nya rata 2 Lanjut. Muncul. Paham kan ini? Paham ya? Oke. Coba kita lihat ya. Ini kan satu grup ini. Satu grup. Ini juga satu Grup. Ini satu grup. Supaya ada jarak, berarti yang kita atur jaraknya adalah jarak antar grup nih. Iya. Paham? Paham? Paham. Yang kita atur adalah jarak. Jadi bukannya diatur sebenarnya jarak dari sini ke sini, tapi jaraknya satu grup ini. Kamu itu? Yang ngatur jarak grup bisa jadi yang di atas, tapi itu. Kamu itu? Bisa jadi yang di bawah, misalnya, kamu itu logika jadi? Iya. Paham? Oke. Ini satu grup ini. Kalau mau diatur berapa lebarnya ke bawah, berarti yang diatur adalah margin bawahnya. Cocok? Kalau yang ini, yang grup kedua ini mengatur atasnya, berarti yang diatur adalah margin atas yang diatur. Paham? Cocok? Berarti kalau yang dari grup sini dia mau tambah space di sini, ini yang aktif, berarti yang diatur adalah margin Bawah. bawah. Kalau yang ini mau mengatur space di sini, berarti yang diatur Margin atas. Oke. Yang diatur grupnya di. Iya. Yang diatur adalah grupnya. Margin nilainya paling banyak 5. Nah, ini grup. Kalau grup ini saya atur space-nya di bawah, berarti margin bawah button. Berapa banyak? Bilang 3 boleh. Berarti ini dia atur jarak di bawahnya nih. Iya. Berarti yang di bawahnya ada tenda-tenda turun ini. Iya. Paham? Coba cek. Berjarak nggak? Ada jarak nih gimana yang tadi? Iya. Ada jarak? Ada. Paling banyak 5. Mengerti. Bisa juga kalau tidak mau yang aktif dan tidak mau ya saya bekerja kamu boleh. Nah, berarti bisa jadi di sini. Kalau di sini berarti yang diatur adalah atasnya margin top.
kalau begini berarti ini yang aktif mengatur. Jelas? Sip. Kurang, kasih 5. Iya. Saya nyimpan 5-nya 5. 5-nya 5. Mana banyak? Kita kata dulu. Yang ini berarti jarak untuk antara ini grup ini dengan grup ini berarti bisa jadi ini yang aktif di aktif atur bawahnya atau yang ini atur atasnya. Tahu itu? Iya. Oke, ini saya atur atasnya. Margin top. Atasnya kasih 4. Dapat ini? Dapat. Paham? Oke. Nah. Ada juga style bentuknya begini. Ada juga style bentuknya begini. Antara label ini dengan ini, nah, dampingan begini. Nah, ada juga bentuknya begini. Yep. Oke. Paham? Yang ini dampingan begini. Nah, jelas? Nah, cuma kalian harus atur. Ingat, lebarnya ini tadi maksimal 5 lebar. 12 nih. Ini kalian harus atur berapa lebarnya yang ini berapa lebarnya. Dan tidak boleh lebih dari 12. Paham nih? Nah, berarti yang label ini diatur lebarnya nih. Iya. Yang ini juga diatur Lebarnya. Oke. Berarti yang label. Nah, cuma form grupnya ini ditambahin lagi satu kelas namanya row, katanya buat dalam bentuk baris. Di grup tapi dalam bentuk berbaris. Kalau begini berarti dia grup tapi bukan berbaris. Sudah, baru betul ke bawah. Dengar? Iya. Oke, dia bentuk berbaris. Ketika berbaris ditanya, bro, yang ini berapa lebarnya? Kasih saja. Kelas, call. Masa nama masih tulisan nama masih yang ini, misalnya ini. Tulisan ini. Mana 7? Misalnya ini. 6. Berarti ini 6 juga. Ya, yang 6 deh. Ini lebarnya 6. Berarti yang ini nanti lebarnya juga 6 juga lebarnya ini. Paham? Iya. Nah, cara ngatur lebarnya ini lain. Dibikinkan bungkusan div. Bikinkan kolom 6. Yang ini kasih masuk ke sini. Kira-kira begitu. Paham? Jadi ini satu grup. Ada di sini satu grup. Yang ini lebarnya 6. Yang ini satu kolom di sebelahnya lebarnya 6. Di dalam kolom ini terdapat elemen input. Paham? Kan tadi minta 6. Semua orang. Itu urusan kalian. Ini atributnya label yang form boleh dihilangkan. Kelas all 6. Masa yang di sini 4 baru di atas 6? Nanti tidak nanti 6 dulu deh. Ya nanti sendiri kau yang atur berapa dulu. Baru apa? Bikinkan kolom dulu deh. Nah, ini kasih naik. Stop. Ini kasih kelas. Berapa tadi? 6. Call 6. Baru yang di bawahnya dibikinkan kolom. Saya sebenarnya sempat protes kemarin ke Bootstrap, maunya kalau mau diatur lebarnya atur saja di sini call berapa, toh jangan bikinkan lagi div. Bilang Bootstrap, kau biar bikin sendiri mau coba ya deh. Call 6. Nah, ini naik. Jalan. Kenapa begini semua?
Ada yang tahu kenapa badan kita atur begini? Nah, yang ini tadi form grup, draw. Satu grup tapi berbentuk baris. Yang dua ini belum kita atur bahwa berbentuk baris. Yang ini sudah kita atur berbentuk baris. Paham? Paham. Nah, kita tambahin lagi. Nah, kita tambahin. Kalau pas deh sembarang mau lu taruh di sini row-nya kek, mau lu taruh di depan di sini kek, nggak masalah. Tidak harus bilang ini depan belakang, enggak. Hah? Saya taruh saya di sini. Row. Ini juga boleh lu taruh di depan sini. Row, keingat terus. Sama aja maksudnya. Yang penting ada sepasinya di antara ini kelas. Ada sepasi. Jeng. Paham? Saya mau tambah satu tombol di sini untuk ke sini. Nah, sini. Ke area sini nih. Jadi sebenarnya ini tombol yang kita siapkan itu adalah hanya tombol yang kita atur untuk mengganti nilai di atas. Paham? Jadi kan sebenarnya waktu saya harapkan waktu saya titik tombolnya di sini yang berubah kan sebenarnya yang ini. Gara-gara ini berubah. Tahu itu? Saya pernah lempar orang menangis. Tahu? Di mana? Kenapa kau sedih? Enggak, saya cuma lempar dia sendiri yang menangis. Logis? Saya cuma melempar kok, bukan saya bikin menangis. Kenapa saya disalahkan? Kau lempar enggak? Iya, memang saya lempar, tapi dia sendiri yang menangis. Karena ada orang satu lempar tidak menangis, berarti bukan gara-gara saya toh. Berarti kan usah menangis bukan gara-gara saya. Cocok? Cocok nih? Menangis ini bukan gara-gara saya loh, gara-gara dia sendiri. Karena ada dua orang saya lempar, satu menangis, satu tidak. Masa lemparan pun disalah? Tidak dong. Kalau lemparan itu salah, harusnya dua-duanya menangis. Begitu retorikanya begitu. Loh. Anak pun udah pelajar gimana retorika itu? Dipakai berdoa begitu. Ilmu salah-salah. Nah, paham ya? Gini. Saya mau bikin elemen satu sini. Elemen itu ketika saya klik, yang berubah adalah bukan halamannya yang berubah nih. Yang berubah adalah apa yang berubah? Kalau saya klik di sini elemen, apa yang berubah? Bukan halamannya yang berubah nih. Bukan. Yang saya ubah adalah Isinya. URL-nya yang saya ubah. Paham? Iya. URL-nya saya ubah. Halaman ini berubah bukan gara-gara setindis, tapi gara-gara URL yang berubah. Paham? Oke. Elemen yang digunakan untuk mengganti URL ada namanya elemen anchor. Saya taruh di area sini. Area apa ini? Filternya Kartik. Iya. Di area filternya Kartik. Nah, di sini. Saya taruh di sini elemen A. Ini elemen anchor. Nah, ulang. Itu adalah tombol yang bisa diklik begini. Itu elemen anchor. Paham? Terus kalau saya klik ini URL-nya kan ini yang kita mau berubah nih. Nah, elemen anchor ini ada atributnya namanya href. Kalau lu tekan ini yang pulang, lu mau di sini mau jadi apa? Paham? Bisa. Saya mau kalau saya klik ini pulang, saya mau di atas di sini www.google.com boleh. Harus saja di sini. http www.google.com. Tes. https google.com. Ini adalah
Ya kalau saya taruh kursor di sini, dia katanya ke sini. Nah, Google. Paham? Ngerti? Saya bukan mau ke Google, bukan ke Mbak Google. Saya maunya kalau saya klik ini, tadi maunya kemana harapannya? Lari, ya. Lari ke sini, Di. Mahasiswa indeks sebenarnya, Di. Ini kan mahasiswa indeks. Sebentar, saya mau harapannya lari ke sini, Di. Cocok? Ya, saya copy aja ini. Kopi. Sini. Bilang kalau saya klik ini, minta tolong URL-nya ganti HTTP lupa mahasiswa indeks. Kamu itu? Logis? Logis. Logis, kita ulang itu. Saya klik. Tik. Saya tidak berubah yang ini loh ya. Yang saya ubah tadi waktu diklik adalah URL yang saya ubah. Ini berubah gara-gara URL. Paham? Nah, berkaitan dengan ini tadi kan ini kan HTTP lokal sini kan di komputer saya. Sebentar kan bisa jadi pindah folder. Kalau saya praktikum saya kan sebentar kan bisa jadi nanti di lokal hostku ganti bukan sama pakai 9 deh. Mau pakai 77. Kamu itu? Bayangkan kalau di aplikasi tak banyak angkor begini yang kita buat. Terus ganti folder yang ini. Paham maksudnya? Berarti dicari semua itu yang angkor diganti begini jadi? Iya. Mengerti? Mengerti. Dari komponen ini kan dia base URL sampai mana? Base URL ini sampai mana? Base URL-nya aplikasi di mana? Sampai mana? Sampai mana base URL-nya? Vertigo. Nah, aplikasi kita di mana? Vertigo. Sampai di sini. Iya. Yang ini kan sudah kontrol, ini metode. Iya. Nah, ini base URL. Yang ini bagaimana kalau kita ambil yang ini? Ini saya cut. Saya cut. Ada satu variabel di sana gue siapin di intinya. Alamatnya katanya base URL ada di mana? Baru URL saya ada di sini. Nama variabelnya adalah berarti nanti di sini yang gue pakai di sini tinggal aplikasi. Kamu itu. Tapi ini kan variabel. Variabel ini? Iya. Dari mana caranya? Supaya yang kita pakai ada nilainya si variabel. Yang nilainya tadi nih. Waktu saya pakai pendekatan PHP. Cocok? Nanti saya pakai di sini. Aplikasi. Sambung dengan mirip-mirip mahasiswa. Jelas? Ketika pindah folder aplikasi kita, yang kita gantikan cuma di konfigurasi saja. Di konfigurasi. Jelas? Jelas. Ya, jadi sudah dapat elemen baru lagi, elemen anchor. Elemen anchor tujuannya adalah merubah URL. Anchornya kita modifikasi, kita kasih kayak tombol. Kita kasih kelas. Kelas BTN. Kalau mau bentuknya rumah kasih BTN asal mula. BTN primer itu warna primer. Ini mau merah, BTN berbahaya. Danger, BTN danger. Jadi sebenarnya ini bukan button, ini sebenarnya anchor, cuma berkamuflase kayak button lewat media kelasnya. Nah, tombolnya gue kebesaran, ganti aja BTN
tipe 36. Nah, SM. Paham ini? Ngerti ya? Jelas ini? Nah, terakhir kita mau modifikasi sini. Ini kan kalau saya mau tampilkan di sini satu tadi, apa yang satu di sini? Ada satu yang saya mau tampilkan. Apa satu di sini? Tampil satu. Tampil satu, baru saya tulis ID-nya. Iya. Apa itu? Kalau saya mau 10, saya tulis ini tampil 10. 10. Paham? Nah, kenapa kita tidak bikin angkor di sini? Klik, klik, klik. Kalau saya klik itu angkornya, baru URL-nya. Iya. Cocok? Paham? Nah, jadi saya bikin angkor di sini. Kalau saya klik itu angkornya, yang berubah adalah daftarnya yang berubah. Nah, jadi di daftarnya ini, daftarnya tadi view listnya. Nah, gue tambah satu kolom. Saya kasih titik-titik kayak Android. Biasanya kayak gini. Nah, klik saja tuh di situ di titik 3. Nah, kita tambah satu kolom. TD. Isinya TD ini adalah elemen angkor. Nah, saya kasih dulu saja. Klik. Saya mau kalau diklik ini di atas berubah menjadi apa? Tampil satu. Tampil Lengkap. satu. Lengkap. Tampil satu. Lengkap ya? Tampil satu. Tampil satu. Hasilnya ini HTTP lokal host apa tadi? Terus 461 berapa tadi? 123 99. 999 Praktikum 01. Garis praktikum 01. tuh berarti saya sudah sampai di sini ini. Iya. Masuk ke kontrol Mahasiswa. terus masuk di metodenya lagi. Tampil satu. Kalau saya mau tampilkan angka 1, ada yang saya Tampil tampilkan di 1. satu. Cocok? Cocok? Itu Cocok sampai sini? satu. Hah? Tampil satu. Jadi tampil 1. Thank you. Kalau saya mau ID 10, tinggal saya ganti di sini ID 10. Cocok? Cocok. Coba saya tes sendiri. Betul enggak ID 10 yang tampil? Berarti kalau saya klik ini ID berapa? ID? Kalau saya klik ini ID? Kalau saya klik ini? Semua 10 di. Kalau saya taruh kursor di sini, di bawah itu 10. Saya taruh kursor di sini. 10. Coba biasa klik. Tak ganti tidak di atas 10. Tidak ya ini. Ganti tuh. Ganti. Paham? Tadi kita tidak mau 10 terus, bosan. Paham? Kita punya satu variabel ini namanya isi. Ada kemana variabel isi di? Iya. Di variabel isi itu yang ini kan yang kemarin kita sebut isi ini. Di dalamnya isi ada satu indeks namanya ID. Nah, kenapa kita tidak pakai itu? Menggantikan tadi 10. Ngerti? Berarti di sini saya ganti dengan ini 10. Saya tidak mau 10. Saya mau ambil dari isi indeks ini yang mobil. Indeks ID. Sampai sini, logis? Logis. Nah, lagi-lagi ini variabel. Apa? Jadi, apa kan? Nah, kita ikuti konsepnya ini lagi tadi. Kita tolong PHP ambil nilainya itu variabel isi, kasih echo sampai bergema. Terima kasih PHP. Nah, paham? Dapat konsepnya? Dapat? Dapat ya? Dapat. Halo? Dapat. Tapi dapat konsepnya dulu. Urusan lu ingat